Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Palestri, NIM 20110 dari kelas Sistem Operasi kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang VirtualBox. Jadi VirtualBox itu pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Jerman yang bernama Innotech GmbH. Pada Februari 2008, Innotech diakuisisi oleh Sun Microsystems dan menjadi milik Oracle saat pengakuisisian Sun Microsystems. Terus VirtualBox itu apa sih? VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Terus contohnya, jika seseorang mempunyai sistem operasi Windows, terus seseorang tersebut itu bisa juga menjalankan sistem operasi lain, misalnya iOS, yang seseorang itu ingin menjalankan sistem operasi iOS di dalam sistem operasi Windows itu. Terus fungsi ini itu penting kalau seseorang ingin melakukan uji coba atau simulasi instalasi suatu sistem tanpa harus kehilangan sistem yang ada. Terus aplikasi kayak gini itu tuh ada banyak. Salah satunya itu ada VMware sama Microsoft Virtual PC. Terus sistem operasi yang dapat dijalankan di VirtualBox ini itu ada Linux, Mac OS X, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Solaris, dan OpenSolaris. VirtualBox itu kayak apa ya? Kayak komputer tiruan yang bisa digunakan di dalam komputer sungguhan. Gitu. Nah, di sini kita bisa menjalankan kayak main game, mendengarkan musik, menonton video, dan lain-lain. Tapi sebelumnya kita tetap harus nge-install dulu kan. Terus ini tuh bagusnya walaupun kita menginstal ini, tapi dia tuh nggak ada pengaruh, nggak berpengaruh pada sistem operasi yang kita miliki. Jadi kalau kita nginstal ini, terus kita pakai sistem operasinya Mac OS, itu sistem operasi laptop kita itu tuh nggak bakal berpengaruh. Gitu. Terus juga nggak akan hilang atau tergantikan, walaupun nggak akan hilang atau tergantikan dengan sistem operasi yang baru. Itu jadi di sini kalau kita mau install, buka Google Chrome dulu, habis itu cari virtualbox.org. Udah kayak gini kan tampilannya. Terus nanti pilih ini, terus pilih yang Windows host kalau pakai Windows, atau OS X host kalau pakai OS, atau Linux kalau pakai Linux. Ini ada pilihannya semua. Terus karena saya udah download, jadi udah di sini udah ada, udah dibuka. Lagi next, nanti tinggal next saja. Terus nanti hasil ini ntar kalau udah terinstall kayak gini keluarnya. Nih.
Itu di tampilannya. Terus fungsinya dari VirtualBox itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu untuk mencoba sistem operasi yang berbeda dengan sistem operasi yang utama. Nah, ini sistem operasi utamanya Windows. Terus kita mau coba sistem operasi macOS atau Linux, itu bisa pakai VirtualBox ini. Terus yang kedua itu untuk mencoba sistem operasi yang baru rilis atau masih dalam tahap uji coba. Terus yang ketiga untuk membuat sebuah simulasi jaringan. Yang keempat bisa juga digunakan untuk mencoba simulasi pengujian sebuah security, entah itu OS dari OS atau dari website. Terus di sini juga ada keuntungan sama kekurangan dari VirtualBox ini. Keuntungannya itu yang pertama mudah digunakan. Terus dia juga menyediakan pengaturan yang lebih lanjut. Terus yang kedua dia itu gratis. Jadi kalau kita download itu semuanya free, nggak bayar apa-apa gitu. Terus yang ketiga dia lebih ringan dibandingkan sama aplikasi lain yang sejenis, misalnya VMware itu. Terus yang keempat dia mendukung lebih banyak hard disk, virtual hard disk. Yang terakhir itu video memori atau VGA, dan performa CPU bisa diatur persentasenya. Terus kekurangannya itu yang pertama dia nggak bisa mengakses perangkat yang membutuhkan koneksi USB lebih banyak. Yang membutuhkan koneksi USB dengan sempurna. Terus yang kedua itu beberapa game kalau misalnya dijalankan di VirtualBox itu tampilannya nggak bisa full screen. Terus kalau misalnya tampilannya full screen dia tuh nggak bisa jalan gamenya. Terus yang ketiga membutuhkan memori yang besar. Membutuhkan memori yang besar, jadi harus pinter-pinter jalan ngatur resource memori untuk setiap virtual mesin. Terus kalau misalnya kekurangan memori itu tuh bisa menyebabkan virtual mesinnya nge-hang atau nge-crash kalau di running secara bersamaan. Terus yang keempat, fitur drag and drop itu nggak berfungsi pada banyak virtual mesin. Terus yang kelima, network ID itu untuk satu buah virtual mesin hanya ada 4 buah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.